Love your neighbor. Share mengasihi sesama kita. Dalam 5 bulan terakhir saya mengunjungi beberapa kota di Indonesia dan saya membagikan topik ini dalam sebuah seminar dan juga pengajaran-pengajaran dalam kelompok-kelompok dan juga seminar-seminar untuk hamba-hamba Tuhan, dan kira-kira ada 1.000 orang yang hadir melalui setiap kegiatan itu, dan saya membagikan sebuah visi untuk mengasihi sesama. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri tentang bagaimana Tuhan Yesus melayani pada zamannya, dan kita bisa belajar untuk diterapkan pada zaman sekarang. Dikatakan dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Yesus, baik pelayanan kota, urban, maupun pelayanan rural, pelayanan desa, dia bergerak dan pelayanan digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu dia menginspirasikan sebuah pelayanan yang digerakkan atau berasal dari belas kasihan atau compassion. Jesus full of compassion. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus pun hari ini rindu supaya kita semua yang mendengarkan juga melayani dan digerakkan oleh compassion, oleh belas kasihan, oleh kebaikan hati yang muncul dari motif yang benar dan melakukannya dengan cara yang benar. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pesan ini saya mendoakan supaya saudara terinspirasi, tapi juga supaya diberdayakan, diberi daya dan kuasa untuk saudara bisa membawa Kristus, membawa kasih Kristus, membawa belas kasihan Kristus ke dalam dunia, dalam kehidupan saudara. Jadi ini merupakan sebuah tantangan untuk kita bergerak bersama-sama sepenuhnya mewujudkan belas kasihan Kristus dengan cara menggerakkan atau bergerak bersama-sama melalui kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, kota dan bangsa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat amanat agung diberikan kepada murid-murid pada awal abad Masehi, dan pada tahun 2033 akan genap berusia 2000 tahun. Tapi kalau kita perhatikan kenyataannya bahwa masih banyak orang, kira-kira 3/4 dari penduduk dunia yang belum mendengar kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan itu saudara, tantangan bagi kita semua untuk menjadi Christ carrier, menjadi pembawa Kristus. Bagaimana kita membawa Kristus? Yang pertama, kita terlibat, melihat orang dan terlibat dengan cara kita memberi perhatian kepada orang-orang yang kita lihat. Kita membawa Kristus ketika kita melihat orang dengan perspektif Kristus, melalui mata Kristus, cara pandang Kristus. Bagaimana kita melakukannya? Yaitu dengan menyediakan waktu untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita. Kehadiran kita
menjadi kehadiran yang memanusiakan manusia yang lain. Karena kita melihat manusia sesama kita dengan lensa kasih dan belas kasihan, mengikuti teladan Kristus. Ketika Kristus berelasi dengan sesama, kita bukan sekadar terhubung dengan orang lain, tetapi kita akan menjadi saluran rohani dari kasih Kristus yang memberi hidup. Dan membawa Kristus itu berarti kita terlibat dengan sesama. Kita terlibat dengan sesama sebagaimana Kristus ketika dia melihat orang lelah dan terlantar, maka Kristus melakukan sesuatu. Do something. Dia tidak hanya melihat tetapi tergerak karena apa yang dilihatnya, dan dia mulai menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia mulai menolong orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku ini kasih Tuhan, pertanyaan saya, apakah saudara melihat dengan perspektif Kristus? Apakah saudara melihat sesamamu dengan cara pandang Kristus? Seorang mengatakan kalau dia adalah seorang bisnismen, maka cara pandangnya adalah bisnismen. Kalau orang yang belajar hukum, maka akan punya cara pandang hukum. Orang yang belajar psikologi akan punya cara pandang sebagai psikolog. Seorang dokter akan punya cara pandang sebagai seorang dokter. Kita semua adalah orang Kristen, apapun profesi kita. Mari kita memiliki cara pandang Kristus melalui apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan melalui kegiatan kita sehari-hari ketika kita berelasi dengan orang lain. Saudara, ketika kita melihat orang dengan cara pandang Kristus, kita mulai terlibat dan kita menunjukkan kasih. Yaitu dengan bertindak melalui kepedulian kita. Kita membawa Kristus ketika kita menunjukkan kasihnya kepada orang lain melalui tindakan kita. Kita melakukannya dengan tangan dan kaki kita. Kita hadir di ambang kehidupan orang-orang melalui tindakan nyata yang memperlihatkan kepedulian yang otentik dan relevan. Kita menunjukkan kasih dengan cara meringankan penderitaan, dengan cara memberi penghiburan, dengan cara membangun kapasitas melalui kata-kata pembangunan, kata-kata pengharapan, kata-kata yang memberi kekuatan kepada orang lain. Menunjukkan kasih berarti bertindak dengan cara yang membuat kasih Kristus menjadi nyata. Semata-mata demi kasih itu, dimotivasi oleh kasih Kristus. Membawa Kristus berarti kita terlibat dalam tindakan kepedulian yang memperlihatkan kasih Kristus yang nyata. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita adalah anak-anak Bapa yang terkasih. Karena itu sifat kasih yang dari Bapa mengalir melalui putranya tunggal Kristus mengalir dalam hidup kita, sehingga kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesus ketika dalam penghakiman nanti, perbuatan kita akan ditentukan dalam penghakiman, apakah perbuatan kita bernilai atau tidak bernilai. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, maka kita akan diadili. Artinya akan dibuktikan apakah kita memiliki motif yang sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Apakah ketika Kristus lapar kita memberi dia makan? Apakah ketika Kristus haus kita memberi dia minum? Apakah ketika Kristus menjadi orang asing kita mau menerima dia? Apakah ketika Kristus telanjang kita memberi pakaian kepada dia? Apakah ketika Kristus sakit kita melawat dia? Apakah ketika Kristus di penjara kita akan mengunjungi dia? Artinya segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang-orang yang menderita, kita sedang melakukannya untuk Kristus. Memiliki perspektif Kristus. Biar kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi kecut, kita tidak menjadi kecil hati ketika kita melakukan segala sesuatu berorientasi kepada Kristus. Karena semuanya akan dinilai oleh Kristus, bukan dinilai oleh manusia. Seorang pengusaha yang sangat kaya raya suatu hari, ketika ketemu dengan saya, dia mengatakan, mengingatkan saya bahwa teman-temannya yang kaya raya memberi
kan amal supaya bisa dinilai oleh orang banyak dan masyarakat. Dan sehingga dinilai bahwa dia adalah orang yang baik atau dikenal sebagai orang yang baik. Saudara, perbuatan baik apapun yang dilakukan itu baik. Tetapi bagi orang Kristen, perbuatan baik dilakukan karena mengasihi Kristus. Karena dimotivasikan oleh kasih Kristus, itu yang membedakannya. Saudara, Yakobus dan 1 Yohanes, dua kitab itu menjadi indikator apakah orang itu sungguh-sungguh Kristen atau tidak. Ciri-ciri orang Kristen yang sejati adalah dia akan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Dia akan memberi makanan bagi orang yang lapar. Saudara, itulah perbuatan baik kita sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, saudara, berbicara harapan. Pewartaan kabar baik. Ketika kita membawa Kristus, ketika kita berbicara kepada orang lain tentang pengharapannya, ketika melakukannya dengan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, kita menyampaikan pesan yang penuh harapan tentang kasih Kristus. Satu-satunya tujuan kita adalah memastikan bahwa orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, mereka mendapat kesempatan minimal sekali bahwa mereka tahu bahwa Kristus mengasihi mereka dan bahwa mereka berharga di mata Kristus. Saudara kasih Tuhan, banyak orang yang tidak berseru kepadanya karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya karena tidak mendengar tentang dia. Tetapi saudara yang telah mendengar dan sudah percaya, adalah tugas kita untuk memberitakannya. Menjadi utusan-utusan Kristus, menjadi duta-duta Kristus yang memberi nasihat, memberi penghiburan melalui saudara, kata-kata saudara, melalui kata-kata saudara, melalui perkataan saudara, orang ketemu dengan Kristus, didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Saudara kasih Tuhan, love your neighbor, kasihilah sesamamu. Mungkin saudara bertanya, siapa sesamamu? Menurut New American Commentary, James A. Brock mengatakan, salah satu unsur yang paling penting dalam pengajaran Yesus adalah mendefinisikan sesama sebagai setiap orang. Siapa sesamamu? Setiap orang. Everyone. Jadi ketika saudara ketemu dengan everyone, itulah sesamamu. Yohanes mengutip pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, dia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, di antara kita orang-orang percaya dan orang percaya dengan orang yang belum percaya, saudara, perintah Tuhan Yesus itu berlaku, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Perintah yang disebut dengan Great Commandment, perintah agung, supaya kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, dikutip berulang-ulang dalam perjanjian baru. Roma 13 ayat 9 mengatakan, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Diulang kembali dalam Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Seorang bapak gereja namanya Agustinus, dia mengatakan demikian, seperti apakah wujud kasih itu? Yaitu tangan yang menolong orang lain, kaki yang segera membantu orang miskin, orang yang membutuhkan,
mata yang memperhatikan beban penderitaan orang lain, dan telinga yang digunakan untuk mendengar derita dan penderitaan manusia. Demikian perwujudan kasih itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus, gembala sidang yang pertama di Yerusalem, mengatakan yang sama. Akan tapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara masih bertanya seperti orang-orang Farisi, siapakah sesamaku? Yesus akan menjawab dengan perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melewati orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Orang Samaria memiliki belas kasihan, sedangkan yang lain hanya ingin tahu saja. Belas kasihan mengarahkan kita kepada sesama kita. John Wesley mengatakan, do all the good you can. Lakukan semua perbuatan baik yang kamu dapat. By all the means you can, dengan segala cara yang kamu bisa. In all the ways you can, dengan segala cara yang kamu bisa. In all the places you can, di segala tempat yang kamu bisa. Di segala waktu yang kamu bisa. Untuk semua orang yang kamu bisa, sepanjang kamu bisa lakukan, perbuatlah baik, kata John Wesley. Seorang penginjil yang terkenal namanya Billy Graham juga menantang kita dengan perkataan. Billy Graham mengatakan perkataan kita bisa dipakai untuk menjadi sumber penyemangat, menyembuhkan orang, memberi pengharapan. Tapi kata-kata kita bisa juga untuk melukai dan mematahkan semangat. Saudara, Allah memanggil kita untuk memperkatakan firman yang hidup. Saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan program ini terinspirasi, dan saudara memiliki daya dan kekuatan untuk terlibat ketika saudara melihat penderitaan orang lain, untuk menunjukkan kasih dan kepedulian ketika saudara sudah tahu kebutuhan orang lain, dan yang terakhir, perkatakan kata-kata yang positif. Wartakan kabar baik bahwa Tuhan mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Saya berdoa Tuhan memberkatimu dan keluargamu, dan Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati dimanapun kau berada, dan saudara menerima hidup yang kekal, hidup yang bermutu ilahi. Dan percayalah, berkat-berkat Tuhan sudah disediakan sekarang dan untuk masa depan saudara. Ketika ketemu dengan Kristus, saudara akan mempersembahkan semua perbuatan baik itu, dan Kristus akan mengatakan, engkau adalah hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang setia, yang dapat dipercaya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.